Aturan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang penipisan lapisan ozon. Sebelum masuk kepada materi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Domika Srafu dengan NIM 2122411109. Berikutnya Laurencia Khoar dengan NIM 2122411330. Berikutnya Titi Sabuna dengan NIM 2322412931. Selanjutnya Sebrina Punuf dengan NIM 2122411121. Selanjutnya Yumetri Teva dengan NIM 2122411339. Selanjutnya Antonia Berry dengan NIM 2122411325. Selanjutnya saya sendiri Masni dengan NIM 2122411094. Penipisan lapisan ozon. Ozon merupakan gas yang tidak berwarna yang ditemukan di atas lapisan atmosfer bumi. Ozon dibentuk saat molekul oksigen menyerap foton dari sinar ultraviolet melalui reaksi kimia yang disebut fotolisis. Proses ini dimulai dengan pemecahan molekul oksigen menjadi dua atom oksigen yang bebas, kemudian berkaitan dengan molekul oksigen membentuk molekul ozon. Penipisan lapisan ozon telah ditemukan sejak pertengahan akhir tahun 1970 dan sejak itulah banyak dilakukan penelitian mengenai dampak dan penyebabnya. Lubang ozon pertama kali ditemukan pada awal tahun 1980 di atas wilayah Antartika atau Kutub Selatan. Para ilmuwan melakukan pengamatan secara terus-menerus dan ditentukan bahwa penurunan konsentrasi ozon stratosfer dalam jumlah yang besar. Selain itu, penurunan ozon juga terjadi di kutub utara serta beberapa daerah tropis. Dampak langsung dan tidak langsung penipisan lapisan ozon. Yang pertama, dampak langsung penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon menyebabkan peningkatan radiasi sinar UUVB yang berdampak pada kerusakan sistem perlindungan alami makhluk hidup sehingga meningkatkan ketahanan pada manusia. Pada manusia, paparan sinar UVB dapat menyebabkan katarak dan menurunnya kekebalan sel-sel kulit yang dapat berujung pada kanker kulit. Hal ini juga dapat terjadi pada hewan. Radiasi sinar UV yang berlebihan dapat menghambat metabolisme tanaman sehingga pertumbuhan tumbuhan lebih lambat dan menjadi kerdil. Yang kedua yaitu dampak tidak langsung dari lapisan ozon. Dampak paparan sinar UV terhadap ekosistem perairan berakibat buruk pada distribusi fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan perairan. Selain itu juga dapat menghambat perkembangan awal dari ikan, udang, kepiting, amfibi, dan hewan laut lainnya. Menurunnya kapasitas reproduksi dan menghambat perkembangan larva. C. Penanggulangan penipisan lapisan ozon. Penanggulangan penipisan ozon dapat dilakukan dengan cara 1. Penghapusan penggunaan BPO, bahan penerusuk lapisan ozon. Indonesia telah menyepakati untuk penghapusan penggunaan gas freon yang terdapat pada mesin pendingin pada tahun 2007. Penghapusan CVC yang terjadi di Indonesia
telah terlaksana di 2 proyek, yaitu sektor pendingin dan sektor busa. 2. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu penyebab dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer yaitu berasal dari sisa pembakaran emisi kendaraan. 1. Di bidang pertanian hindari penggunaan pestisida. Diketahui jika kandungan yang terdapat di dalam pestisida terdapat zat metil bromide yang juga berperan dalam penipisan ozon. Meskipun pestisida sangat berguna untuk menghilangkan dan membunuh hama perusak tanaman, akan tetapi pestisida dapat untuk merusak lingkungan tanaman sekitar. Kita pasti sadar bahwa bumi semakin panas setiap harinya meskipun malam hari. Beberapa dari kita akan menyalakan pendinginan ruangan selama berjam-jam bahkan 24 jam. Untuk terus mendinginkan ruangan, tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan. Penggunaan pendinginan ruangan setidaknya selama 1 jam setiap harinya selama 1 tahun. Setidaknya akan menghasilkan emisi sebesar 160 kg karbon dioksida. Sebaiknya atur menu timer yang terdapat di remote atau jika ruangan tidak digunakan, sebaiknya mematikan pendinginan ruangan. Bagian ketiga, jangan biarkan lampu atau peralatan listrik dalam keadaan menyala atau standby. Penggunaan barang yang memerlukan listrik ternyata juga ikut mempengaruhi kondisi lapisan ozon. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari hal tersebut. Apakah kalian tahu dari mana listrik berasal? PLN atau perusahaan listrik negara menghasilkan listrik dengan bahan bakar batu bara. Sisanya pembakaran batu bara sendirinya dapat menghasilkan karbon dioksida yang juga berperan dalam penipisan ozon. Nah, ada baiknya mematikan lampu pada siang hari atau jika ruangan tidak digunakan, dan pastikan untuk selalu mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik sebagai sumber dayanya setelah digunakan atau jika ingin meninggalkan rumah. Seperti tidak membiarkan pengisi daya telepon semalaman dan mencabut semua kabel berhubungan listrik dari stop kontak. Bagian keempat, menanam tanaman peneduh sebagai pendinginan alam. Saat ini sudah ada gedung-gedung bertingkat di beberapa negara yang menanam beberapa tanaman yang di sekitar gedung. Hal ini bertujuan agar gedung tersebut tetap sejuk pada siang hari, meskipun tanpa adanya pendinginan ruangan. Selain itu, tanaman yang berfotosintesis juga ikut berperan dalam menghasilkan udara bersih dan oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Demikian beberapa cara yang bisa dilakukan untuk penggulangan penipisan lapisan ozon. Lakukan segera memulai dari hal kecil terlebih dahulu. Mulai sekarang kita harus menjaga bumi. Pencegahan perpisahan lapisan ozon. Penghapusan penguasaan BPD atau Badan Perusak Lapisan Ozon. Indonesia telah menyepakati untuk menghapus penggunaan gas freon yang terdapat pada mesin pendingin pada tahun 2007. Penghapusan CFC yang terjadi di Indonesia telah terlaksana di 2 proyek, yaitu sektor pendingin dan sektor busa. Efek di Indonesia telah berhasil mengurangi produksi CFC sebanyak 615 ton dari total seekor tersebut. Kurangi kendaraan pribadi. Salah satu penyebab dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer yaitu berasal dari pembakaran emisi kendaraan. Jika setiap harinya kita
menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi, padahal sekarang ini setiap rumah tidak hanya memiliki satu kendaraan. Itu tidak hanya terjadi dalam satu rumah saja. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lapisan ozon diakibatkan oleh perilaku manusia yang kurang memperhatikan akibat lingkungan secara global. Lapisan ozon yang mulai rusak tidak mampu menyerap sinar UVB yang berbahaya jika menembus bumi. Akibat-akibat yang timbul dari rusaknya lapisan ozon sudah tidak dirasakan sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahan-bahan yang mengandung bahan perusak ozon atau BPO telah banyak digunakan oleh masyarakat dunia sekarang. Dari hal terkecil, yaitu dari diri kita, kemudian berlanjut ke masyarakat yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami dampak-dampak yang timbul oleh bahan-bahan bersenyawa CFC. Generasi mendatang berada dalam ancaman bahaya jika penipisan lapisan ozon terus terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah perbaikan lingkungan secara global dan berkesinambungan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga bumi juga dapat mendukung usaha melestarikan lingkungan ini.